Halo sahabat SLNT TV, balik lagi nih bersama saya. Nah, kali ini SLNT TV hadir kembali nih dengan membawa sebuah alur cerita film yang berjudul Bharati. Bagaimana keseruan filmnya? Ini dia alur ceritanya. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pria yang membalas dendam atas 11 anggota keluarganya yang tewas dibantai. Mereka semua dibunuh oleh seseorang yang ternyata merupakan kepala keluarga dari gadis yang dicintainya. Lantas bagaimana keseruan film ini? Tanpa banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di kota Jodhpur, Rajasthan, India, sebuah rombongan wisatawan yang berasal dari Karnataka menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh komplotan pencuri profesional. Perhiasan mereka kenakan kini raib digondol oleh para pencuri. Seorang pemandu wisata yang mengetahui insiden ini tak diam begitu saja. Dia bertanggung jawab untuk mengembalikan perhiasan para kliennya. Para pencuri langsung dikejar dengan sekuat tenaga, namun sayang dia gagal menghentikan para pencuri tersebut. Setelah mereka menyandera seorang bocil, pemandu wisata itu adalah Jagan yang diperankan oleh Sri Murali. Jagan yang memang gagal mengejar mereka, namun dia tak melepaskannya begitu saja. Jagan mengejar dan mengikuti mobil mereka hingga sampai ke tempat persembunyian mereka. Jagan yang memiliki kepandaian sejak lahir serta kemampuan bertarung yang luar biasa, dengan mudah mengalahkan mereka semua. Bahkan bos kawanan pencuri dengan ototnya yang segede gaban kemudian mudah bertekuk lutut di hadapan Jagan. Jagan melihat mereka terkapar tak berdaya. Jagan lalu mengobatinya. Ternyata Jagan adalah spesialis pengobatan Ayurveda. Tak lama kemudian polisi datang dan untuk meringkus para pencuri tersebut. Jagan yang hebat dalam pertarungan dan ahli dalam pengobatan itu semua adalah skill bawaan yang diturunkan oleh sang ayah tercinta. Sang ayah Jagan yang bernama Mahabala adalah seorang praktisi pengobatan Ayurveda. Pengobatan itu dilakukan secara percuma alias gratis. Kini Jagan tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-27. Ibu Jagan yang bernama Yasoda sebenarnya ingin anaknya itu untuk segera menikah. Namun hingga saat ini Jagan belum menemukan tambatan hati tercintanya. Jagan yang kini telah berumur 27 tahun membuat Yasoda cemas karena mengingat ramalan pada 15 tahun yang silam, di mana ramalan itu mengatakan bahwa sesuatu yang buruk akan menimpa Jagan saat umur 27 tahun. Peramal lalu menyarankan agar ritual khusus segera dilakukan di kuil Merunjaya Badami untuk menyelamatkan Jagan dari sesuatu hal yang sangat buruk tersebut. Ibunya Jagan, Yasoda, ingin segera membawa Jagan ke kuil, namun hal itu dilarang oleh Mahabala. Mahabala berpendapat bahwa kita tak perlu khusus berdoa di sana karena Tuhan itu ada di mana-mana. Orang tua Jagan sibuk memikirkannya, sedangkan Jagan malah sibuk dengan usaha travelnya. Jagan dan temannya kini sedang menunggu rombongan wisata yang akan dipandunya. Ternyata seorang gadis yang sangat cantik berhasil memikat hati si Jagan. Gadis itu bernama Radha yang merupakan anggota rombongan wisatanya si Jagan. Keesokan harinya Radha tiba-tiba saja menghilang dari rombongan. Hal itu membuat panik semua orang. Usut punya usut, ternyata Radha pergi ke suatu tempat dan berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari bangunan yang sangat tinggi. Radha ingin bunuh diri tapi dia juga takut untuk mati. Lompat gak ya, lompat gak ya, lompat gak ya, begitulah yang ada di benaknya si Radha. Di tengah kebimbangan itu Jagan berlari untuk menyelamatkan si Radha. Jagan dengan rantai melompat sambil memeluk Radha. Jagan membiarkan dirinya terjatuh bersama Radha. Radha yang ketakutan kemudian menangis dan mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Di malam harinya Jagan melihat Radha yang berjalan sendirian. Jagan yang khawatir kemudian menghampiri Radha. Mereka lalu saling berbincang-bincang dengan sangat asik. Radha yang masih menjadi mahasiswi bercerita bahwa dia berniat untuk bunuh diri lantaran cinta yang tidak pernah direstui oleh keluarga tercintanya. Jagan lalu memberikan nasihat kepada Radha bahwa ketika Radha mengalami sesuatu masalah, maka dia harus menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari sebuah solusi yang ada.
bukan justru kabur dari masalah itu dengan cara bunuh diri. Setiap masalah hadir bersama solusinya. Kendalikan pikiranmu untuk menemukan jawaban apa yang menjadi sebuah permasalahanmu, ujar Jagan. Rada yang mendengar nasihat itu kini hatinya lebih terasa sedikit tenang. Di mata Rada, Jagan sekarang tampak seperti sosok malaikat. Rada berterima kasih kepada Jagan. Berkat Jagan kini Rada mulai menemukan keceriaan dan senyumannya kembali. Beberapa hari kemudian liburan wisata rombongan Rada telah berakhir. Rada kini akan kembali ke Jaipur. Rada memberikan Jagan sebuah patung Buddha sebagai hadiah perpisahan. Rada menyampaikan rasa terima kasihnya karena Jagan telah menyelamatkan saat ingin bunuh diri. Beberapa menit kemudian Jagan berniat untuk pulang ke rumahnya, namun dirinya justru mengalami sesuatu insiden sebuah kecelakaan. Tangan Jagan terluka. Ayahnya lalu mengobati tangan Jagan yang terluka. Yasoda yang melihat hal tersebut malah beranggapan bahwa kecelakaan itu merupakan kode dari sebuah ramalan puluhan tahun yang silam. Aku harus membawa Jagan ke kota Badami. Aku sudah kehilangan banyak orang dan aku tak ingin kehilangan siapapun lagi. Aku akan mati jika aku kehilangan Jagan, ujar Yasoda. Mahabala yang mendengar hal tersebut itu mau tidak mau harus menuruti permintaan sang istri tercintanya. Kini Yasoda, Jagan dan teman Jagan yang bernama Patele pergi ke kota Badami dengan menaiki sebuah kereta. Baru juga sampai di stasiun, mereka melihat segerombolan orang yang hendak melakukan pembantaian. Jagan ingin membantu tapi Yasoda langsung menahan tangannya. Yang benar saja, tak lama kemudian pembunuhan terjadi. Ternyata segerombolan orang itu merupakan keturunan Raja Klan Balalalala, Kingmaker, yang sangat berpengaruh di segala bidang. Semua orang tunduk pada Balalalala, bahkan Tuhan pun dianggap tak berani menentang Balalalala. Yasoda CS selalu pergi ke sebuah kuil untuk melakukan sebuah ritual penolakan bala. Saat Jagan menyebutkan nama lengkapnya yaitu Jagan Mohanarat, semua orang yang mendengar nama itu langsung terkejut. Singkat cerita, kini Jagan, Patela dan Yasoda hendak pulang kembali ke Jodhpur. Pendeta yang mengetahui hal itu lalu menghubungi seseorang dan memberitakan tentang kedatangan Jagan Mohana Ratnakara ke kuilnya. Di tengah jalan, mobil bus yang ditumpangi Yasoda CS dihentikan paksa oleh beberapa mobil mewah. Ternyata rombongan mobil mewah itu dipimpin oleh Mahesh, kakak kandung Yasoda. Mahesh lalu bertanya, mengapa dirimu tidak memberitahuku? Apakah dirimu menganggap bahwa aku sudah mati? Beruntung pendeta tadi memberitahuku tentang kedatanganmu. Yasoda yang mendengar itu kemudian sedih. Mahesh selalu memaksa Yasoda CS untuk datang ke rumahnya. Ternyata keluarga Yasoda bukanlah keluarga kaleng-kaleng. Mereka adalah keluarga bangsawan di daerah tersebut. Kedatangan Yasoda disambut meriah oleh seluruh keluarga dan masyarakat yang ada di sana. Jagan dan Yasoda sudah belasan tahun hidup terpisah dari keluarga besarnya. Secara kebetulan ternyata di tempat tersebut sedang menyelenggarakan festival pameran keagamaan. Jagan dan Yasoda ikut merayakannya. Saat itu Jagan sempat melihat Rada yang sedang berdoa. Jagan lalu menghampiri Rada, namun Rada seolah-olah tak mengenal siapa dirinya si Jagan. Besoknya Rada melihat dan menghampiri Jagan, namun kali ini Jagan membalas perbuatan Rada dengan berpura-pura tidak mengenalinya. Tapi pada akhirnya mereka kini lebih akrab kembali. Rada bahkan memberikan nomor teleponnya untuk memudahkan mereka berkomunikasi. Kini pertunjukan tari sedang berlangsung. Rada menjadi salah satu penari yang mengisi acara itu. Yasoda yang melihat kecantikan dan kemahiran Rada dalam menari kini mulai terpesona padanya. Yasoda ingin menjadikan gadis cantik itu sebagai calon menantunya. Yasoda lalu menemui Jagan dan mengatakan tentang gadis cantik itu, namun Jagan yang sudah memiliki tambatan hati sama sekali tidak tertarik pada omongan sang ibu tercinta. Yasoda lalu menunjukkan gadis yang dia maksud. Jagan lalu melihat gadis itu dan tepat sekali. Pilihan mereka sama satu suara. Rada adalah gadis yang dimaksudnya. Kini Jagan dan ibunya langsung berseri-seri. Keesokan harinya, Jagan mengajak Rada untuk bertemu dengan ibu di rumah. Namun di sana sudah terlihat orang-orang ramai berkumpul. Nenek buyut Jagan kini sedang mengalami stroke. Dokter yang menangani pun sudah angkat tangan tak mampu berbuat banyak. Jagan lalu maju dan memperlihatkan fungsi dari pengobatan Ayurveda.
Jagan mengobati nenek buyutnya sendiri dan kini nenek buyutnya Jagan berhasil diselamatkan. Jagan lalu dianggap sebagai pahlawan sebuah keluarga besarnya. Mahesh sangat bangga dengan Jagan yang mewarisi pengobatan Ayurveda dan Yasoda dan Radha sangat terharu melihat hal tersebut. Jagan tak hanya menjadi pahlawan keluarga, dia juga menjadi pahlawan masyarakat setempat. Jagan yang melindungi para petani yang ditindas oleh seorang pengusaha. Pengusaha itu bertindak sesuka jidat kepada para petani. Jagan tak tinggal diam. Dia lalu memberikan pengusaha dan anak buahnya sebuah pelajaran. Jagan menghajar mereka semua dan berhasil membuat insaf mereka semua. Kini Mahesh semakin bangga dengan keponakannya itu. Namun di lain sisi seorang inspektur polisi bernama Pratap memperingati aksi Jagan tersebut. Inspektur meminta agar Jagan tidak mengulangi lagi dan menyerahkan masalah seperti itu kepada polisi sebagai penegak hukum. Di lain sisi di waktu yang sama, seorang pria bernama Pardapa Nayaka yang merupakan keturunan raja klan Nayaka kini memasuki dunia perpolitikan dan akan maju menjadi peserta pemilu. Hal itu kemudian membuat situasi politik menjelang pemilu kian memanas. Pardapa Nayaka selalu didukung oleh adiknya yang kejam lagi beringas bernama Verapa Nayaka dan didukung juga oleh ketiga anak yang memiliki kemampuan gulat yang sangat hebat. Di lain sisi keluarga klan Balalalala tidak terima jika ada yang berani bersaing dengan mereka. Klan Balalalala lalu mengirimkan seorang utusan untuk bernegosiasi dengan klan Nayaka. Namun klan Nayaka menolak untuk bernegosiasi dan akan tetap maju dalam kontestasi sebuah perpolitikan. Hal itu membuat keluarga Balalalala murka. Barang siapa yang berani menentang mereka maka kematian adalah sebuah hukuman terberatnya. Tak butuh waktu lama bagi klan Balalalala untuk menunjukkan taringnya. Mereka kini telah berhasil menghabisi ketiga putra Pardapa Nayaka. Pardapa Nayaka yang mengetahui hal ini kemudian jatuh stroke dan memutuskan untuk mundur dari dunia perpolitikan. Adik Pardapa Nayaka tak kuasa melihat kakaknya yang telah dipecundangi. Dia bertekad untuk balas dendam. Verapa Nayaka lalu mengirimkan anak buahnya untuk menghabisi orang-orang yang paling disayang di keluarga Balalalala. Sementara itu, Jagan, Yasoda dan Patale akan kembali ke Jodhpur. Begitu pula dengan Radha yang juga akan pulang kembali ke rumahnya. Sebelum berpisah, Jagan dan Radha sudah berjanji akan ketemuan terlebih dahulu. Jagan datang ke tempat pertemuan, dia terus menghubungi Radha, namun Radha tak pernah menjawab telepon, bahkan sempat mereject telepon Jagan. Secara tak sengaja Jagan malah melihat Radha yang sedang digeret-geret oleh sekelompok preman. Preman-preman itu adalah anak buah Verapa Nayaka. Jagan tentu tak terima melihat Radha yang sedang dianiaya. Jagan lalu berlari menerjang dan menghabisi mereka semua. Salah satu HP milik anak buah Verapa berbunyi, ternyata itu adalah telepon dari Verapa. Jagan yang masih dalam keadaan murka kemudian berpesan kepada Verapa sebelum menutup teleponnya bahwa Radha adalah kekasihku. Tak akan kubiarkan kau menyentuhnya. Akan aku lakukan apapun demi melindunginya, bahkan jika itu harus membunuhku. Radha yang mendengar kata-kata Jagan kemudian menghampirinya. Radha menjelaskan bahwa dirinya juga telah jatuh cinta bahkan sejak pandangan pertama kali ada di Jodhpur. Namun kita tak akan pernah bisa bersatu, ujar Radha. Radha lalu menjelaskan tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Radha adalah anggota keluarga Balalala bertempat di Badami. Keluarga Balalala adalah keluarga Kingmaker, sebuah keluarga kejam yang sering membunuh orang tanpa berperi kemanusiaan. Kakek, ayah, dan kelima pamannya semua adalah orang-orang kejam. Hidup Radha diatur oleh keluarga. Radha tak dapat hidup bebas. Mereka bahkan tak segan untuk menghabisi setiap orang yang mendekati Radha. Jagan yang mendengarkan fakta itu ternyata tak terkejut secara sedikit pun. Jagan malah mengatakan bahwa kita sama-sama memiliki rasa cinta dan aku akan melakukan apapun untuk mewujudkan cinta kita. Kini mereka telah berpisah. Radha pergi untuk kembali ke rumah keluarga Balalala. Keluarga juga merupakan keluarga yang bebas dari hukum. Sesampainya di sana Radha langsung disambut dengan hangat, mengingat Radha adalah orang-orang yang paling disayangi di keluarga Balalala. Baru saja sampai di sana, Radha bahkan segera dicarikan jodoh. Ternyata musuh dari keluarga Balalala tidak hanya berasal dari keluarga klan Nayaka saja, melainkan juga keluarga Palapa.
Palapa adalah seorang pengusaha tambang yang memiliki dendam kepada keluarga Balalala. Palapa sangat ingin menghabisi seluruh keluarga Balalala. Hal ini dikarenakan keluarga Balalala telah menghabisi ayah, ibu, istri, dan kedua putra Palapa. 5 orang keluarga Palapa tewas karena ulah keluarga Balalala. Bahaya yang mengintai bisa dirasakan oleh Balalala. Balalala lalu memerintahkan kakak-kakak Rada untuk segera OTW ke sana. Di lain sisi, kakek buyut Balalala yang sedang dalam perjalanan diserang oleh orang-orang kiriman Balalala. Orang-orang itu berhasil menghabisi semua pengawal keluarga Balalala. Saat anggota keluarga Balalala berada dalam kondisi berbahaya, seorang pria datang menyelamatkan mereka semua. Pria itu menghajar anak buah Palapa dan membuat beberapa dari mereka melarikan diri. Pria itu adalah Jagan. Namun Jagan memperkenalkan diri kepada mereka sebagai seorang turis. Dia lalu diajak untuk berkunjung ke rumah keluarga Balalala. Sesampainya di sana, Jagan diperlakukan dengan sangat baik oleh semua keluarga Balalala. Rada lalu melihat Jagan. Rada kaget, bingung, dan panik dengan kedatangan Jagan. Mereka lalu saling berpura-pura tidak saling mengenal. Balalala yang mendengar bahwa keluarganya telah diserang tentu saja tidak tinggal diam. Mereka berhasil menangkap pelaku penyerangan yang melarikan diri. Balalala menginterogasi mereka, namun tak satu pun dari mereka yang mau buka mulut. Mereka lalu dihabisi dengan kejam. Jagan hanya bisa memperhatikan aksi itu. Palapa tidak menyerah. Dia akan kembali menyerang keluarga Balalala. Kali ini dia membayar pembunuh bayaran dari Bihar dan penyerangan akan dilakukan saat upacara Ayuda Puja. Saat itu keluarga Balalala pasti sedang tidak bersenjata. Habisi semua keluarga Balalala, ujar Palapa. Sementara itu di rumah keluarga Balalala mereka sedang asik membicarakan perjodohan Rada. Jodoh Rada sudah ditetapkan. Rada lalu meminta Jagan untuk pergi menjauh darinya dan harus bisa melupakan dirinya. Namun Jagan hanya bisa terdiam. Keesokan harinya upacara Ayuda Puja sedang digelar oleh keluarga Balalala. Jagan tidak hadir di upacara itu dan benar saja. Para pembunuh kiriman Palapa kini datang menghabisi semua orang yang ada di sana. Keluarga Balalala tidak berdaya menghadapi mereka semua dan di saat itulah Jagan muncul. Jagan menghajar dan menghabisi semua pembunuh bayaran Palapa. Satu persatu berhasil ditumbangkan. Mereka yang menyaksikan kebrutalan Jagan kini melarikan diri. Jagan begitu murka karena mengetahui keluarga Balalala diserang. Jagan lalu pergi untuk menghampiri Palapa. Inspektur Pratap yang ada di sana terkejut dengan kehadiran Jagan. Jagan lalu mengancam Palapa agar tidak menyentuh keluarga Balalala. Keluarga Balalala adalah mangsaku, jangan pernah kamu merebutnya dariku, ujar Jagan. Ternyata dari sini kita mengetahui bahwa Jagan juga memiliki dendam pada keluarga Balalala. Jagan lalu ditemui oleh Inspektur Pratap. Inspektur menanyakan tentang identitas asli Jagan dan mengapa ia memusuhi keluarga Balalala. Ternyata Rada juga ada di sana, namun Jagan tak menyadarinya. Jagan lalu menceritakan kejadian belasan tahun silam tentang 11 anggota keluarganya yang telah dibantai oleh Balalala. Dahulu kala keluarga Jagan adalah keluarga terhormat di kota Badami. Rumah mewah yang ditempati keluarga Balalala saat ini dulunya adalah rumah milik keluarga Jagan. Kakek Jagan yang bernama Jaya Ratnakara merupakan keturunan raja yang mengabdikan diri untuk membantu masyarakat setempat. Kakek Jagan dan Jagan kecil sering memberi pengobatan Ayurweda kepada masyarakat yang sakit. Atas kebaikannya itu mereka sangat dihormati dan dipuja di sana. Namun masalah mulai muncul tatkala ayah Jagan yang bernama Mahabala ikut maju dalam sebuah pemilihan. Seluruh masyarakat kota Badami sudah pasti memberikan dukungan kepada Mahabala, namun Balala yang tinggal di kota Bijapur sangat tidak menyukai hal tersebut. Balala ingin agar seluruh masyarakat Badami untuk memberikan dukungannya kepada calon yang diusung Balala di Badami. Sebagai strategi dalam mengalahkan keluarga Ratnakara, maka Balala akan menikahkan putranya dengan adik perempuan Mahabala. Namun disinilah konflik mulai membesar. Putra Balala ditolak oleh adik perempuan Mahabala. Putra Balala merasa sangat terhina. Dia masuk dan datang lagi dengan membawa sebuah pistol. Putra Balala membunuh setiap orang yang ditemuinya. Dia langsung menyeret adik perempuan Mahabala. Mahabala yang murka melihat hal tersebut lalu mendorong putra Balala demi merebut adik perempuannya. Dorongan itu membuat kepala putra Balala membentur tembok
dan akhirnya tewas di tempat. Balalala yang mengetahui putranya tewas di tangan keluarga Jayaratnakara kemudian marah dan membawa semua anak buahnya ke sana. Secara kebetulan Jayaratnakara sedang tidak ada di rumah. Saat itu penyerangan itu, adik perempuan Mahabala memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri sedangkan keluarga yang lainnya berhasil disandra oleh Balalala. Balalala lalu membunuh 11 orang keluarga Jayaratnakara dan masih menyisakan Jagan kecil dan kedua orang tuanya. Pada saat itu Jayaratnakara kemudian datang dan memohon kepada Balalala agar menghentikan kebengisannya itu dan tidak menghabisi semua generasinya. Karena bila generasi Ratnakara habis maka warisan Ayurweda akan musnah. Balalala mau saja menyetujui permintaan Jaya dengan syarat bahwa Jayaratnakara harus menyerahkan semua kekayaannya termasuk rumahnya yang ada di Badami. Dia juga tidak boleh menginjakan kakinya lagi di Badami. Itu semua harus dilakukan karena nyawa putranya Balalala belum senilai dengan 11 nyawa keluarga Jaya yang telah dihabisi. Jayaratnakara kemudian menyetujui syarat itu demi menyelamatkan generasi yang tersisa dan demi melanjutkan warisan Ayurweda. Jagan dan kedua orang tuanya lalu diantar ke stasiun kereta. Setelah memastikan generasinya aman, kini Jayaratnakara akan pergi memenuhi janjinya kepada Balalala. Namun sebelum itu dia sempat berpesan kepada mereka semua, lestarikanlah Ayurweda. Jangan dijadikan bisnis dan jangan pernah kembali menginjakan kaki kalian di tanah ini. Itulah pesan terakhir Jayaratnakara. Setelah itu Jayaratnakara pergi meninggalkan mereka untuk menemui Balalala tanpa diketahui Jagan kecil sempat mengikutinya. Dan Jagan kecil menyaksikan kakek buyutnya tewas di hadapannya. Jagan dan kedua orang tuanya kini telah pergi ke Jodhpur, Rajasthan, dan cerita masa lalu Jagan pun berakhir. Inspektur Pratap yang mendengar hal tersebut kini telah mengetahui semua tentang Jagan. Inspektur menyatakan bahwa keluargaku sangat beruntung budi dengan ayahmu. Ayahmu, Mahabala, telah menyelamatkan orang tuaku dari sakit kanker. Aku akan mendukungmu untuk membalaskan dendammu. Dulu tidak ada hukum yang bisa menyelamatkan keluargamu, tapi kini akan kupastikan tidak akan ada hukum yang akan menghentikanmu, ujar Pratap. Kini Pratap pergi meninggalkan Jagan dan semua obrolan Jagan dengan inspektur telah didengar oleh Rada yang menguping sejak tadi. Rada lalu menyampaikan kepada Jagan untuk segera pergi dari konflik ini. Namun Jagan malah menolaknya. Rada lalu bertemu dengan kakeknya. Rada meminta agar kakeknya segera mengusir Jagan dari rumah ini. Rada sama sekali tidak membocorkan kisah tentang Jagan kepada kakeknya. Setelah itu Rada lalu pergi ke kuil bersama keluarganya. Balalala kini berjalan menghampiri Jagan yang lagi nyantui main catur. Dia menanyakan tentang identitas asli Jagan dan di saat bersamaan kakak-kakak Rada yang tadi memburu musuh keluarga Balalala di Jodhpur kini telah kembali ke rumah itu. Ternyata musuh yang dicari-cari justru malah ada di sini, ujar kakak-kakak Rada. Balalala syok mengetahui bahwa Jagan adalah musuhnya. Kini mereka semua bergerak menyerang Jagan. Jagan tidak melawan. Balalala bahkan sempat ingin menembak Jagan, namun hal itu dia urungkan setelah mendapat kabar bahwa Rada kini diculik oleh Verapanayaka. Balalala lalu pergi untuk menyelamatkan Rada. Balalala meminta Verapanayaka untuk segera melepaskan Rada, sang cucu tercinta. Namun Verapanayaka malah menyambut permintaan Balalala dengan sebuah serangan. Namun secara tiba-tiba rombongan Palapa datang ke sana. Palapa lalu memarahi Verapanayaka. Palapa mengatakan, jika kamu membunuh Balalala, lantas aku akan membalaskan dendamku kepada siapa? Palapa mengatakan bahwa dirinya lah yang lebih berhak membunuh Balalala karena Balalala telah membunuh kelima anggota keluarganya. Palapa dan Verapanayaka kini sepakat untuk menghabisi Balalala secara bersama-sama. Mereka lalu menyerang Balalala, namun pertikaian itu malah kembali berhenti lantaran ada seorang lagi yang datang mengacau. Dan ternyata itu adalah Jagan. Jagan datang untuk melindungi keluarga Balalala. Jagan datang menghabisi semua anak buah Palapa dan Verapanayaka. Jagan lalu menemui mereka berdua. Jagan mengatakan bahwa dirinya lah yang lebih pantas untuk menghabisi Balalala karena 11 anggota keluarganya telah mati di tangan Balalala. Balalala yang mengetahui bahwa dirinya tengah diburu oleh 3 orang ternyata tak membuat nyalinya ciut. Balalala meminta anak buahnya untuk segera menghabisi mereka semua. Jagan kini menerjang anak buah Balalala. Sedangkan Palapa dan Verapanayaka malah asik menonton aksi Jagan. Mereka yang melihat Jagan begitu berengas dan brutal kini hanya bisa bertanya-tanya, lah kok iso?
Jagan menerjang selayaknya tombak yang dihunuskan untuk menghantam apapun di depannya. Satu persatu anak buah Balalalala mulai tewas di tangannya Jagan. Kini hanya tersisa keluarga Balalalala yang masih hidup. Jagan mulai membantai dan menghabisi mereka, hingga pada akhirnya giliran Jagan yang meminta kompensasi atas 11 kematian anggota keluarganya. Balalalala kini melihat sosok Jagan sebagai Jaya Ratnakara. Balalalala mulai terjun ke dalam jurang ketakutan. Ketakutan itu membuat Balalala seketika terkena stroke. Namun Jagan dengan kebaikan hatinya justru menyembuhkan Balalalala dengan warisan pengobatan Ayurweda. Balalalala berhasil diselamatkan. Kakek buyut Radha lalu berterima kasih sebesar-besarnya atas kebaikan hati Jagan. Begitu juga dengan Palapa dan Verapanayaka yang kagum atas kebaikan hati Jagan. Balalalala yang sudah sembuh kini sangat berterima kasih dengan Jagan. Jagan berhasil menyelamatkannya dan membuat Balalala bertaubat. Jagan berhasil merubah Balalala yang terkenal kejam kini menjadi orang yang sangat baik. Aku pikir yang namanya balas dendam itu adalah nyawa dibalas nyawa. Namun ternyata kamu mengajarkanku bahwa balas dendam terbaik adalah dengan memaafkan orang tersebut, ujar Balalalala. Balalalala merasa sangat berutang budi pada Jagan. Kini merestui hubungan mereka dan akan segera mengejar dan akan segera menggelar acara pernikahan bagi keduanya. Keesokan harinya Balalala memberikan segala kekayaan keluarga Balalala kepada orang tua Jagan. Balalala juga mengembalikan rumah mewah milik keluarga Jaya Ratnakara. Namun Mahabala selaku ayah Jagan kini sudah memaafkan semua kesalahan Balalalala. Sehingga dia menolak semua pemberian tersebut. Kini rasa dendam di antara kedua keluarga itu telah padam, bahkan Balalalala dan Verapanayaka juga hadir di sana untuk berdamai dengan keluarga Balalalala. Dan film pun selesai. Baik, sahabat Excelente TV, terima kasih ya sudah menyimak alur cerita film ini hingga akhir. Dan mudah-mudahan sehat selalu. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video-video ini. Dan Excelente TV pamit. Sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.